Pertama, kesucian yang terenggut. Apa? 80 juta. Harus hari ini juga, ya. Terasa runtuh jantung Nayara mendengar ucapan petugas rumah sakit soal biaya operasi ibunya sore ini. Di depan ruang administrasi, ini tubuh Nayara berdiri lemas. Pikirannya seolah buntu memikirkan penyakit sang ibu yang harus segera dioperasi, sedang di sisi lain, ia bingung harus mencari uang sebanyak itu kemana. Mbak, bisa tidak? Biaya operasinya saya cicil. Maksud saya, ibu saya bisa ditangani dulu, sambil saya cari dananya. Sesuai prosedur rumah sakit ini, biaya operasi paling lambat dibayar setelah tindakan, dan belum termasuk obat. Nayara memejam sejenak untuk mengurai pikirannya yang kusut. Ia harus berpikir cepat, agar ibunya bisa tertolong. Bergegas ia pergi ke restoran cepat saji tempat ia bekerja paruh waktu di siang hari, namun karena gadis itu baru bekerja 2 bulan di sana, pinjaman uang pun tak didapatnya. Gadis itu tidak menyerah, ia terus melangkah kini menemui manajer tempat karaoke, di mana ia bekerja sebagai cleaning service saat malam hari. Akhirnya dengan segala persyaratan dan perjanjian yang diberikan, Nay mendapat pinjaman sejumlah uang dalam rekeningnya. Dengan langkah cepat untuk memburu waktu, Nay kembali ke rumah sakit tempat sang ibu membutuhkan dirinya dengan segera. Namun saat baru turun dari ojek online, tiba-tiba ada sesosok pria bertubuh besar dan tegap menghadangnya. Hei, pintar juga kamu menyamar. Nay jelas mengerutkan wajahnya tak paham dengan kehadiran pria yang tidak ia kenal. Siapa kalian? Nay memeluk ratas ransel kecil berisi barang berharganya dengan perasaan was-was. Banyak bacot. Dasar cewek sialan. Pria itu lantas membuka ujung topi yang dikenakan Nay, hingga mengurai helaian rambut panjang gadis itu. Seret dia. Perintahnya kemudian pada pria lain yang ternyata sudah berada di dekatnya. Awo! Nay jelas berusaha meronta dan menarik tubuhnya dari cengkraman pria itu, namun karena tubuhnya jauh lebih kecil, ia pun tak bisa melawan. Tolong! Teriaknya tak sampai ke ujung kata, karena mulutnya keburu disumpal oleh telapak tangan pria berbaju serba hitam itu. Dimasukkan ke dalam mobil sedan dengan posisi kedua tangan terikat ke belakang, Nay masih berusaha memberontak dengan menggerakkan tubuhnya sebisa dan sekuat mungkin. Kakinya menendang bebas, meski ruang geraknya sangat terbatas. Lepas! Siapa kalian? Hardik Nay sebisanya dengan suara melengking. Diam! Berisik! Kamu cewek murahan yang sudah menghina bos Dave masih berlagak bego. Pria yang duduk di samping Nay, kini semakin mengeratkan ikatan tangannya, hingga membuat Nay makin kesakitan. Dave, apa saya nggak tahu? Erang Nay tak berhenti berupaya melepaskan ikatan tangannya. Bahkan kakinya yang dengan pergerakan terbatas itu, akhirnya diikat, hingga ruang geraknya semakin sempit. Di dalam mobil dengan 3 pria yang menghimpitnya, Nay tidak menyerah. Yang ada dalam pikirannya saat ini adalah kesembuhan sang ibu yang tergantung pada dirinya seorang. Pria yang duduk di seat depan, kemudian mengambil tas milik Nayara, lalu membukanya. Tolong jangan diambil, jangan. Di situ ada. Klaak! Pria di samping Nay tak tahan juga menampar wajah gadis itu, hingga ia terisak saat melihat tasnya dibuang begitu saja melalui jendela mobil yang dibuka sebentar, lalu ditutup kembali. Kalian jahat. Tolong lepaskan saya. Nayara kembali histeris, lalu menendang saat di depannya, dan meronta sebisanya. Hingga pria di sampingnya kemudian semakin tidak bisa menahan emosi, karena menjadi korban tendangan Nay yang sudah tak karuan lagi. Dasar cewek brengsek. Sebuah tamparan dari tangan yang kekar, kembali mendarat di pipi kiri Nay, hingga gadis itu terkulai tak sadarkan diri. Brokep! Tubuh Nayara yang tak berdaya dilempar dengan posisi meringkuk dengan tangan dan kaki masih terikat. Wajahnya tepat terbanting di lantai karpet tebal dengan luka di ujung bibir akibat tamparan yang sudah mengering. Silakan, Bos Dave. Dia menyamar sok jadi cewek polos di rumah sakit. Ucap salah seorang pria yang melempar raga Nayara, hingga kemudian gadis itu tersadar dan membuka matanya berat. Seorang pria berkemeja rapi dengan lengan tersingising, sampai siku berdiri tegap menghadap jendela kamar penthouse pribadinya yang luas. Pandangannya begitu bengis, dengan mata memicing, bak elang yang siap menerkam mangsanya. Pria itu membalikkan tubuh, dan menyaksikan seorang perempuan tersungkur di lantai kamarnya yang mewah, dan keseluruhan lantai ruangan tertutupi karpet tebal nan empuk. Eleanor di antara. Ucap pria gagah itu dengan rahang mengeras, mengeja nama perempuan yang begitu diincarnya dengan penuh kebencian yang sudah memuncak di ubun-ubunnya. Keluar kalian! Perintahnya kemudian pada semua pria yang telah berhasil membawa gadis itu untuk bertekuk lutut di hadapannya. Dave mendekati wanita yang mencoba mengumpulkan kesadaran, lalu melihat ada sosok pria dengan aura mencekam, kini menatapnya nyalang. Ternyata hanya segini kemampuan menghilangmu, cewek sialan. Nay yang terbungkam mulutnya dengan kain panjang diikat sampai ke belakang kepalanya itu jelas menatap Dave dengan penuh ketakutan.
Kedua bola matanya mengisyaratkan permohonan. "Allah!" Nai berteriak tertahan saat Dave menarik rambutnya ke belakang. Gadis itu menggeleng dengan wajah yang sudah basah penuh air mata. Dengan kecepatan tangannya yang kekar, Dave membalikan paksa tubuh Nai hingga membentuk posisi bersujud di hadapannya. Pria itu kemudian mengambil sebuah cambuk dari serat sintetis yang kemudian ia kibaskan membentur lantai. Splash! Dave mengayunkan benda panjang itu ke tubuh Nai tanpa ampun hingga gadis itu menjerit kesakitan. "Ini untuk hinaanmu di depan semua orang yang mengenalku," ucap pria itu menyeringai dingin tanpa belas kasihan. "Aak! Dan ini untuk kesombonganmu yang seolah berada di ujung langit dan bisa merendahkan siapapun." Dave kembali mencambuk tubuh Nayara dan kali ini mengenai sebagian wajahnya. "Sekarang aku akan buktikan bahwa semua tuduhanmu itu hanya omong kosong." Pria dengan perawakan atletis dan mata tajam itu kemudian mengambil sebuah botol minuman beralkohol, lalu membuka kain penutup mulut Nayara dan menenggakkan minuman itu secara paksa ke mulut gadis yang sudah tidak bisa melarikan dirinya. Kek! Sampai gadis itu terbatuk dan tak berdaya, Dave tetap memaksakan cairan itu untuk masuk semua ke kerongkongannya. Dibukanya tali pengikat tangan dan kedua kaki gadis itu, lalu dengan amarah bercampur hasrat yang meninggi, Dave membawa tubuh Nai dan membantingnya ke atas tempat tidur. Nayara menggeleng cepat saat Dave sudah membuka kemejanya hingga mengguratkan otot perut yang menggoda. "Tidak, jangan." Gadis itu makin terguncang saat lengan kekar Dave membuka paksa bajunya dengan merobek kasar, lalu menampakkan tubuh putihnya yang harus ternoda dengan luka bekas cambukan. Nayara refleks menutupi bagian atas dadanya dan menangis lemah. Raganya sudah terlampau lelah untuk memberontak. "Sebenarnya kamu cantik juga. Tapi sayang, kesombonganmu sudah keterlaluan. Sekarang aku akan buktikan kalau aku tidak selemah yang kamu tuduhkan." Melihat tubuh Nei yang molek, pria mana yang tidak terbakar hasratnya untuk segera mencumbui permukaan kulitnya. Nayara hanya bisa menangis dan merasakan kepalanya yang berputar dengan efek alkohol yang sudah merasuki tubuhnya. Dave terus melancarkan aksinya di tengah amarah dan gairah yang bercampur demi membuktikan kalau dirinya bisa jantan diranjang. Harga dirinya yang sempat runtuh di hadapan banyak orang, kini harus ia buktikan. "Jangan!" Mohon Nai dengan suara lemah dan tangan masih menutupi bagian sensitifnya. "Ibu!" Lirihnya kemudian mengingat bayangan sang ibu yang terbaring sakit menari di pelupuk matanya. Namun permohonannya hanya dianggap angin lalu oleh Dave yang kemudian melucuti pakaian bawahnya hingga memperlihatkan bagian intinya. Tak memberikan ampun, Dave yang tengah diselimuti emosi malah memasukkan senjata kelakiannya ke lubang inti milik Nai, hingga gadis itu mengernyit dan menjerit kesakitan. "Kamu, masih perawan?" gumam Dave dengan pandangan curiga. Nayara terisak, meski kini ia berada di alam antara sadar dan melayang ke neraka. Tak peduli gadis yang ada di bawah, Dave terus mendorongkan simbol kejantanannya dengan kenikmatan yang ia rasakan sendiri. Hingga di waktu tubuh Dave tersengat aliran yang memuncak, pria itu dengan amarahnya menghentakkan dorongan terakhirnya hingga merasakan kelegaan yang luar biasa. Dengan napas terengah dan senyum kepuasan, pria itu pun merasa di puncak kemenangan. Dilihatnya, gadis itu sudah terkapar tak berdaya dan kembali tak sadarkan diri. Dibukanya lipatan lengan yang masih menutupi bagian depan dadanya hingga mengundang pandangan heran. "Dada kamu bersih? Tidak ada tato?" Dave merabai permukaan kulit di atas dua gundukan lentur gadis itu dan tak mendapati bekas tato di sana. Dave mendekatkan dirinya ke wajah gadis itu, lalu memandanginya lekat. "Siapa kamu?" Kedua, korban salah culik.